sudah istirahat. Daripada saya kosong di kelas saja Bu, mending saya ke sini cerita, ada hal yang penting yang ingin saya ceritakan. Oh, begitu. Saya mau cerita Bu, tapi saya bingung mau dari mana mulainya. Kamu kenapa bingung? Nah, di sini tempatnya kita bisa berbagi cerita, berbagi keluh kesah, sempat kamu memiliki masalah, datang ke sini boleh. Dan juga siapa tahu kamu ingin apa ya, sedang apa untuk memenuhi kebutuhanmu, kamu dia bisa datang ke sini ke Layanan BK. Insyaallah di sini tuh para guru-guru BK akan membantu kamu dalam menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan yang kamu inginkan. Nah, di BK ini juga terdapat banyak guru BK, bukan cuma itu saja, ada Ibu Diana, ada Ibu Mafira, ada Ibu Syarifah. Jadi apa? Jadi kalau kamu menginginkan bantuan, silakan kamu memilih salah satunya. Atau bagaimana kamu ingin dengan Ibu siapa atau dengan Ibu saja atau bagaimana? Oh, sama ibu saja Bu. Oke, karena Nafa kan sudah pilih Ibu, jadi sama Ibu saja ya kalau Ibu. Oh ya, sebelumnya Ibu kasih tahu dulu nih. Jadi di Layanan BK itu terdapat namanya kode etik. Di mana kode etik itu di sana kita bisa menjamin kerahasiaan yang disampaikan oleh Coach Sari, dan juga kamu yang harus apa ya, menjaga juga apa yang telah disampaikan oleh konselor kamu, oleh Ibu. Jadi di sini kita sama-sama amanah dalam menjaga kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu khawatir dalam menyampaikan keluh kesahmu, cerita-ceritamu apapun itu. Kamu tidak perlu khawatir, ini akan tersebar. Insyaallah ini akan amanah, terjamin kerahasiaannya gitu. Karena di sini kita produksi BK dan namanya kode etik. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Oh iya Bu, setelah apa yang Ibu sampaikan, saya mulai merasa yakin Ibu dan percaya sama Ibu, karena sebelum saya sempat merasa khawatir Bu, takutnya hal ini bisa tersebar kemana-mana dan saya bisa malu. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya melaksanakan proses Layanan BK ini. Oh ya, sebelumnya kita akan melaksanakan Layanan BK ini selama 3 kali pertemuan. Nah, dalam estimasi waktu 30 menit. Bagaimana menurut kamu? Mungkin di jam istirahat saja Bu kita laksanakan. Kebetulan juga di jam istirahat itu 30 menit dan juga saya hanya bisa di waktu itu saja Bu. Oke, kalau begitu kita jalankan saja di waktu istirahat saja ya. Dan juga Ibu harap kamu harus konsisten dalam mengikuti Layanan BK ini, ya. Ya Bu, mungkin begini saja Bu temannya. Kalau begitu kita langsung saja ya melakukan proses Layanan BK ini. Oh ya, sebelumnya kita akan melaksanakan Layanan BK ini selama 3 kali pertemuan. Dan dalam 3 pertemuan itu kita laksanakan dalam estimasi waktu 30 menit. Nah, bagaimana menurut kamu? Mungkin di jam istirahat saja Bu kita laksanakan. Kebetulan juga di jam istirahat itu 30 menit dan juga saya hanya bisa di waktu itu saja Bu. Oh ya, boleh. Oh ya, jadi kita tetapkan saja ya di waktu istirahat kita laksanakan proses Layanan BK ini. Oh ya, tapi Ibu harap kamu di sini harus tetap konsisten dalam mengikuti proses Layanan BK ini, ya. Iya Bu. Oh ya, oke, kalau gitu kita lakukan sekarang ya Layanan BK-nya. Ngomong kamu nyamannya begitu atau kamu mau ubah posisi duduknya bagaimana? Itu terserah dari kamu bagaimana nyamannya. Mungkin begini saja Bu. Oh, oke, kalau begitu kita mulai saja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Permisi, assalamualaikum Ibu, boleh kita masuk? Oh iya, waalaikumsalam. Silakan. Langsung duduk. Di sini Ibu. Iya. Kalau Ibu nggak salah ini namanya ya yang kemarin juara 1 lomba cerdas cermat, kalau Ibu nggak salah. Iya Bu, alhamdulillah saya yang kemarin dapat juara 1 Bu, lomba cerdas cermat, dan alhamdulillah juga Bu, teman-teman yang lain dapat juara. Kalau Ibu nggak salah tingkat provinsi ya. Iya Bu, alhamdulillah tingkat provinsi. Masya Allah, luar biasa sekali ya Nak Marsha. Alhamdulillah Ibu. Ditingkatkan terus ya Nak. Insyaallah. Selain itu bagaimana dengan pelajaran di kelasnya? Semua berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu, dan juga tadi suasana juga lancar semua pentingnya. Ya Alhamdulillah. Tapi tidak ada kesulitan di kelas kan? Insyaallah tidak ada. Baiklah. Kalau Ibu boleh tahu, Nak Marsha kesini pasti ada tujuan yang udah Nak Marsha lakukan ya. Kalau bisa disampaikan kepada Ibu terlebih dahulu tujuan Nak Marsha? Sebenarnya ada Bu, ada yang ingin saya sampaikan, cerita, cuman di sini saya
Marsha, Marsha tahu tidak berapa jumlah konselor yang ada di sekolah ini? Yang saya tahu cuma kita ya. Nah, sebenarnya Marsha di sekolah ini jumlah konselornya itu ada 3. Yang pertama ibu sendiri, yang kedua ada ibu Ai, dan yang ketiga ada ibu Fira. Jadi Marsha bisa pilih kalau misalnya Marsha ragu dengan ibu, Marsha bisa pilih antara ibu Ai dengan ibu Fira. Yang mana Marsha lebih nyaman. Ini sama ibu saja aja karena saya cuma tahu ibu dan mungkin kalau yang lain kok saya merasa canggung takutnya. Begini Marsha, sebelum kita lanjutkan, sebenarnya bimbingan dan konseling ini dilakukan agar konselor seperti ibu ini dapat membantu siswa seperti Marsha yang menyelesaikan berbagai problematika sama ada itu dari segi akademik, karir, maupun hubungan sosial Marsha. Adapun tujuan atau kode etik yang diterapkan dalam profesi ibu adalah kerahasiaan. Jadi Marsha tidak perlu ragu lagi karena dalam profesi ibu ini menetapkan yang namanya kode etik kerahasiaan, di mana ibu tidak bisa menyebarluaskan apa yang Marsha cerita, begitu juga dengan Marsha tidak bisa menyebarluaskan apa yang ibu sampaikan kepada Marsha. Oh iya Bu, sebelumnya di sini tadi saya merasa sempat khawatir Bu karena takutnya sebar nanti kemana-mana apalagi ke teman dan takutnya saya mau sendiri Bu. Dan setelah Ibu beritahukan tadi saya jadi yakin Bu untuk mau berbisnis sama Ibu. Alhamdulillah kalau seperti itu ya, insya Allah tidak, karena ibu juga menerapkan kode etik dalam profesi ibu. Begini ya Marsha, untuk pertemuannya ibu sarankan kita laksanakan 3 kali dengan durasi 45 menit. Tapi Marsha sendiri bagaimana? Mungkin Bu kalau waktu itu maksudnya kebanyakan karena waktu istirahat juga cuma 10 menit atau begini Bu, atau bagaimana Bu selepas pulang sekolah Ibu apakah Ibu punya waktu? Pulang sekolah ya, kalau ibu sendiri tidak masalah, yang penting waktu pulang sekolah itu tidak terlalu lewat dari jam karena itu juga punya urusan. Marsha, jadi pertama-tama kita atur posisi duduk dulu ya, sama ada mau Marsha lebih nyaman seperti ini atau mau cari tempat lain Marsha? Atau begini misalnya dia Bu nyaman maju begini. Oh ya, lebih nyaman seperti ini ya. Kalau seperti itu langsung saja kita mulai. Menurut saya secara keseluruhan, di sini saya melihat konselor yaitu saudari Eliana sudah mempraktikkan kegiatan attending dengan baik, sebagaimana ia melaksanakan seperti tata cara dan juga beberapa penjelasan yang terdapat pada modul. Seperti konselor tersebut menyampaikan kata-kata pembuka di awalnya, seperti mempersilakannya masuk dan juga duduk. Setelah itu, konselor ikut empati, seperti ikut merasa senang dikarenakan konselingnya telah mendapatkan penghargaan, dan juga tak lupa dia memberikan kata-kata penyemangat supaya konselingnya lebih semangat lagi. Nah, dan juga konselor menyampaikan tujuan dari layanan konseling, dan juga konselor menemukan kebutuhan yang dibutuhkan konseli seperti ingin bercerita. Dan juga konselor berusaha untuk meyakinkan konselingnya dengan memberikan pemahaman agar konselingnya bisa dengan tenang, aman, nyaman, dan juga terbuka, sehingga konselor benar-benar mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konselingnya itu. Nah, dan juga ada beberapa ekspresi dan gerakan tubuh yang dikeluarkan oleh konselor benar-benar mendukung suasana, dan juga sempat beberapa kali konselor memberikan sentuhan kepada konseli dengan maksud untuk memberikan rasa nyaman dan juga dukungan yang lebih. Dan juga konselor benar-benar fokus saat konseli berbicara, dan juga konselor memahami tingkah laku konseli. Nah, kekurangannya menurut saya mungkin karena masih pemula dan baru pertama kali mempraktikkan secara langsung. Jadi tidak heran apalagi apabila masih terdapat adegan-adegan di dalam video yang menampakkan masih kaku, tegang, grogi, dan lain sebagainya.
Dan juga di sini saya melihat penataan ruangannya mungkin sebaiknya kursinya jangan terpisah, sehingga saya menyarankan kursinya yang melebar atau bisa menggunakan kursi sofa saja yang duduknya bisa berdua secara bersamaan agar tidak ada jarak antara konselor dan juga konseli, sehingga sentuhan yang diberikan bisa lebih mendalam begitu. Nah, pada saat saya menjadi seorang konselor, di sini saya benar-benar berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, apalagi pada saat proses attending ini. Nah, selama praktik saya belajar untuk benar-benar fokus pada konseli. Artinya, saat konseli berbicara, saya tidak hanya bermodal mendengarkan kata-katanya saja, tetapi saya juga mencoba untuk bisa memahami perasaan dan pengalaman yang mereka bagikan. Dan juga saya belajar untuk menahan diri agar tidak memberikan saran atau pendapat pribadi saya sendiri yang bisa mengalihkan perhatian dari konseli. Nah, salah satu pengalaman terpenting saya saat melakukan kegiatan attending adalah ketika saya berbicara dengan seorang konseli yang merasa sangat cemas, yang merasa takut. Sehingga saya hanya duduk di depan mereka dan mendengarkan dengan penuh perhatian, dan juga saya sesekali mengauk untuk menunjukkan bahwa saya memahaminya, meskipun saya tidak memberikan solusi ataupun jawaban. Dan konseli itu merasa didengar dan didukung. Nah, kegiatan attending ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam berkomunikasi dengan konseli. Nah, terkadang apa yang tidak kita katakan dengan kata-kata bisa menjadi sangat penting. Nah, saya belajar untuk mengendalikan bahasa tubuh saya agar terlihat terbuka dan ramah. Jadi selama pelaksanaan attending ini, saya juga merasa bahwa konseling adalah pekerjaan yang menghargai empati dan kemampuan mendengarkan yang mendalam. Nah, itu adalah awal yang baik dalam perjalanan saya menuju menjadi seorang konselor. Dan saya yakin bahwa keterampilan attending ini akan sangat berguna dalam membantu konseli di masa depan. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi pengamat saat salah satu seorang teman menjalani sesi konseling sebagai bagian dari pelatihan kami. Nah, peran saya di situ adalah untuk memperhatikan dengan seksama dan memberikan penilaian yang konstruktif terkait kinerja teman saya sebagai seorang konselor, yaitu Eliana. Nah, saat saya mempraktikkan kegiatan attendingnya sebagai pengamat, saya fokus pada dua hal utama, yaitu mendengarkan dan juga mengamati. Nah, saya mencatat cara teman saya mendengarkan konselinya, apakah mereka menggunakan bahasa tubuh yang sesuai, dan apakah mereka mampu membangun hubungan empati dengan konselinya. Nah, salah satu hal yang saya perhatikan adalah cara teman saya menangani momen-momen sulit dalam sesi konseling. Saat seorang konselinya mulai merasa emosional atau tersandung pada masalah yang sensitif. Nah, kemampuan teman saya untuk tetap tenang dan mendukung sangat penting, sehingga saya mencatat bahwa teman saya berhasil menjaga ketenangan dan membantu konselnya untuk merasa didengar. Nah, selain itu, saya juga memperhatikan kemampuan teman saya dalam mengajukan pertanyaan yang relevan dan mendalam. Nah, pertanyaan yang baik ini dapat membantu konselinya untuk merenung dan menjelajahi masalah mereka lebih dalam. Nah, saya juga memberikan poin positif untuk pertanyaan yang membantu konseli menggali perasaan dan pemikirannya. Nah, selama pengamatan ini, saya juga mencatat bahwa sebagai seorang pengamat, penting untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Saya mencoba memberikan komentar yang jujur, namun santai tentang apa yang saya amati. Nah, hal ini melibatkan memberikan pujian untuk hal-hal yang teman saya lakukan dengan baik dan juga memberikan saran untuk perbaikan. Nah, pengalaman ini sangat berguna dalam memahami proses konseling dari sudut pandang pengamat. Nah, saya belajar bahwa dalam memberikan penilaian penting untuk tetap objektif
dan berfokus pada keterampilan konseling tanpa menghakimi. Saya yakin pengalaman ini akan membantu teman saya untuk terus berkembang sebagai seorang konselor dan juga membantu saya dalam peran sebagai calon konselor.